Belakangan ini, isu pergantian Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kembali mencuat dan menjadi sorotan. Kabar tersebut memicu beragam spekulasi, tak hanya di kalangan pengamat politik, tapi juga di tengah masyarakat luas. Beberapa nama berinisial R mulai santer disebut-sebut sebagai calon pengganti sang jenderal. Bahkan tak sedikit yang mulai bertanya-tanya, jika benar digantikan, jabatan apa yang akan ditempati Listio Sigit setelahnya. Rumor ini makin ramai dibicarakan setelah muncul rekaman suara yang diduga mirip dengan suara mantan Presiden SBY terdengar sedang memarahi sang Kapolri. Kepada Kapolri yang tidak saya hormati, dan mungkin masih banyak lagi orang-orang yang sama dengan saya, tidak menghormati Anda. Tak berhenti di situ, sekitar sebulan lalu, pernyataan bernada candaan dari Pak Prabowo dalam sebuah pidato juga ikut menyulut spekulasi. Candaan itu menyinggung soal pergantian Kapolri yang dianggap oleh banyak pihak sebagai sinyal bahwa isu ini sebenarnya sudah lama bergulir di lingkaran dalam pemerintahan. Di sisi lain, tekanan publik terhadap kinerja Jenderal Listio Sigit pun terus menguat. Banyak yang menilai kepemimpinannya menghadapi sejumlah kegagalan. Mulai dari kasus-kasus yang melibatkan oknum polisi, meningkatnya aksi premanisme, penanganan narkoba yang dianggap belum maksimal, sampai persoalan judi online yang semakin meresahkan masyarakat. Kini, satu pertanyaan besar pun muncul. Siapa yang paling layak untuk menggantikan posisi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo? Sejak April lalu, aksi premanisme tampaknya makin merajalela. Bukan cuma menyasar masyarakat biasa, tapi juga mulai mengganggu dunia bisnis dan investasi. Salah satu contoh terbaru adalah kasus premanisme yang menimpa dua pabrik mobil listrik ternama, BYD dan VinFast, di Subang, Jawa Barat. Aksi ini melibatkan kelompok yang diketahui merupakan bagian dari organisasi kemasyarakatan atau ormas. Tak hanya itu, kasus serupa juga muncul di berbagai wilayah lain di Indonesia. Salah satunya terjadi di Tangerang Selatan, di mana sebuah ormas dilaporkan menduduki lahan milik BMKG. Lahan tersebut diduga telah disalahgunakan hingga merugikan dan meresahkan warga sekitar. Berbagai kejadian seperti ini terus mendapat sorotan media dan publik, memunculkan tanda tanya besar soal sejauh mana efektivitas kinerja aparat kepolisian yang pada akhirnya ikut mempengaruhi reputasi Kapolri sendiri. Di sisi lain, kasus narkoba juga masih jadi persoalan yang tak kalah serius. Pada Januari 2025, Polri mencatat telah menangani 3.936 kasus narkoba di seluruh dunia. Hampir semua Polda dilaporkan telah melakukan penindakan di wilayah masing-masing. Dari data tersebut, Polda Sumatera Utara tercatat sebagai yang paling banyak melakukan penindakan dengan total 447 kasus atau sekitar 11,35% dari total nasional. Angka ini cukup tinggi namun juga mengindikasikan bahwa hingga kini upaya pemberantasan narkoba masih jauh dari kata tuntas. Sementara itu, kasus judi online belum juga menemukan titik terang. Di akhir tahun 2023, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK melaporkan bahwa nilai transaksi judi online telah menyentuh angka fantastis, yakni 327 triliun rupiah. Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring juga mengungkapkan bahwa sekitar 2,37 juta orang terjebak dalam aktivitas ini. Yang lebih memprihatinkan, 80% dari mereka berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah. Sayangnya, di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, berbagai kasus yang bahkan melibatkan anggota Polri sendiri justru memicu kekecewaan publik. Beberapa kasus besar yang mencuat, antara lain kasus suap yang melibatkan Joko Chandra dan Irjen Napoleon Bonaparte, seorang pejabat di Barreskrim Polri. Lalu ada juga kasus kematian Brigadir Joshua, yang awalnya disebut akibat baku tembak di rumah Irjen Verdi Sambo, yang saat itu menjabat sebagai Kadif Propam. Namun belakangan, terungkap bahwa insiden tersebut merupakan pembunuhan yang dilakukan secara langsung oleh seorang perwira tinggi Polri.
Beberapa waktu lalu dalam pidatonya di peringatan Hari Buruh tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto sempat menyinggung soal pergantian Kapolri. Namun ucapannya disampaikan dalam bentuk candaan yang disambut tawa oleh para hadirin, termasuk Kapolri Jenderal Listio Sigit yang juga hadir saat itu. Dari momen tersebut, muncullah spekulasi baru. Wah, ini alamat nggak diganti-ganti nih Kapolri sama. Mungkin saja Presiden Prabowo sebenarnya tidak benar-benar berniat mengganti Kapolri. Spekulasi ini pun makin menguat seiring dengan kabar mengenai revisi Undang-Undang Polri yang akan segera disahkan. Dalam revisi tersebut, disebutkan bahwa batas usia pensiun anggota Polri akan diubah dari yang semula 58 tahun menjadi 60 tahun. Namun ternyata ini bukan satu-satunya momen di mana Kapolri jadi sorotan. Dalam kesempatan berbeda, tepatnya pada rapat pimpinan TNI Polri, Presiden kembali memberikan pernyataan yang menyinggung institusi kepolisian. Di hadapan Kapolri dan jajaran petinggi TNI Polri lainnya, Presiden menekankan pentingnya peran polisi di tengah masyarakat serta tanggung jawab besar yang harus diemban. Pernyataan itu dianggap banyak pihak sebagai bentuk ketidakpuasan Presiden terhadap kinerja aparat keamanan, termasuk institusi Polri, meski disampaikan dengan bahasa yang tidak langsung. Ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal. Nah, mengenai kontroversi soal rekaman suara yang diduga mirip SBY mencuat bersamaan dengan ramainya isu pergantian Kapolri. Rekaman itu langsung jadi perbincangan publik. Di dalamnya terdengar suara seorang pria yang dengan nada tegas melayangkan protes terkait kasus penggusuran lahan masyarakat di Kalimantan. Kepada Kapolri yang tidak saya hormati, dan mungkin masih banyak lagi orang-orang yang sama dengan saya, tidak menghormati Anda. Saya kehabisan kata-kata, karena hari ini tanggal 17 Januari 2025 ini, saya saksikan sendiri betapa dia anggota Anda di wilayah Kalimantan Timur. Protes itu pun jelas ditujukan kepada Kapolri. Dalam rekaman, disebutkan bahwa penggusuran terjadi di lahan yang dikelola warga, dan Kapolri diminta untuk menindak tegas oknum yang terlibat dalam penggusuran paksa tersebut. Menggusur lahan kebun yang bibitnya itu dari Dinas Perkebunan, dibantu pemerintah, namun diakui oleh PT BDA. Begitu rekaman itu memicu kegaduhan, Partai Demokrat segera angkat bicara. Mereka menegaskan bahwa suara dalam rekaman itu bukanlah milik Presiden ke-6 RI, sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Beni Kabur Harman, memastikan bahwa rekaman tersebut sudah dicek dan dipastikan bukan suara SBY. Lebih lanjut, Beni juga menegaskan bahwa gaya bicara dan cara bicara SBY menyampaikan kritik sangatlah berbeda dengan apa yang terdengar di dalam rekaman tersebut. Pernyataan senada juga datang dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra. Menurutnya, perkembangan teknologi saat ini memang memungkinkan suara seseorang bisa direkayasa dan dibuat sedemikian rupa hingga terdengar sangat mirip dengan aslinya. Padahal itu bukan suara orang yang sebenarnya. Kepada Kapolri yang tidak saya hormati, dan mungkin masih banyak lagi orang-orang yang sama dengan saya, tidak menghormati Anda. Isu soal calon Kapolri baru makin ramai diperbincangkan setelah pegiat media sosial Alifur Rahman S. Asyari mengunggah pernyataan di akun Facebook pribadinya. Dalam unggahan itu, ia menyebutkan bahwa calon Kapolri yang baru memiliki inisial R. Sejak saat itu, publik pun mulai menebak-nebak siapa saja perwira tinggi Polri berpangkat bintang 3 yang berinisial atau bernama R. Beberapa nama pun langsung jadi bahan diskusi di kalangan pengamat politik. Nama pertama yang masuk dalam radar adalah Ridwan Zulkarnain Pancaputra Simanjuntak. Ia adalah Jenderal Bintang 3 yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Utama Lemhanas. Ridwan merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1990 dari Korps Reserse dan mulai menyandang pangkat Komisaris Jenderal sejak 8 September 2023 lalu. Namun, saat masih menjabat sebagai Kapolda Sumatera Utara, ia sempat menuai kritik. Anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Utara 3, Juni Mart Girsang, pernah meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengevaluasi kinerja Ridwan.
Junimart menilai banyak kasus hukum di Sumut justru melibatkan oknum polisi sebagai tersangka. Ia juga menyebut Ridwan tampak tegas hanya di permukaan, tetapi lemah dalam mengelola internal, dan ketegasan itu dinilainya hanya pencitraan. Nama berikutnya adalah Reinhard Soutpoltak Silitonga, yang saat ini menjabat sebagai Inspektur Jenderal di Kementerian Hukum dan HAM RI. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1989 dari Korps Reserse dan diangkat sebagai Irjen Kemenkumham sejak 5 April 2024. Perjalanan karir Reinhard di kepolisian cukup mengesankan. Ia pernah menjabat sebagai Kasat Serse di Polres Cianjur dan Bogor, Kapolsek Metro Cilandak, Gambir, dan Taman Sari. Karirnya terus menanjak, pernah menjadi Kapolres Tapanuli Tengah dan Kapolres Hulu Sungai Utara. Kemudian, ia dipercaya menduduki berbagai posisi strategis seperti Dires Narkoba Polda Jateng, Kabak Banhatkum Divkum Polri, dan Irbit Jemen SDM 2 Itwasum Polri. Ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa di Kemenkumham, serta Widya Iswara Utama di Sespim Lemdiklat Polri. Satu lagi nama yang disebut-sebut adalah Raden Prabowo Argo Yuwono. Saat ini ia menjabat sebagai Inspektur Jenderal di Kementerian Koperasi dan UKM RI. Prabowo merupakan lulusan Akpol tahun 1991 dari Korps Reserse dan baru saja diangkat sebagai Irjen pada 12 Maret 2025. Karirnya di kepolisian dimulai sejak tahun 1992 dan terus berkembang. Pada tahun 2021, ia dipercaya sebagai asisten logistik atau Aslok Kapolri. Kini, ia menduduki posisi penting di luar institusi kepolisian, yakni sebagai Irjen di Kementerian Koperasi dan UKM, yang menunjukkan kepercayaan tinggi terhadap kapasitas dan integritasnya. Komjen Pol Rudi Herianto adalah salah satu perwira tinggi Polri yang kini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Meski bukan lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol, Rudi tercatat sebagai alumni Sekolah Perwira atau SEPA Polri Angkatan 1993, dengan latar belakang di Korps Reserse. Sebelumnya ia pernah dipercaya memimpin Kepolisian Daerah Banten. Selain aktif di kepolisian, Rudi juga merupakan alumni Fakultas Hukum dan dikenal sebagai guru besar di Universitas Lampung. Karirnya di tubuh Polri dimulai sekitar tahun 2010 saat ia menjabat sebagai Kasubit Peraturan pada bidang Kumdang Divisi Binkum Polri serta Kapolres Cimahi. Sejak saat itu langkah karirnya terus menanjak dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2023 ia dilantik sebagai Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan. Meski pendapat terus bermunculan baik dari para pengamat politik maupun masyarakat luas soal apakah Kapolri akan diganti atau tidak, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Namun, jika pergantian itu benar-benar terjadi, banyak yang meyakini bahwa institusi Polri memang sudah sejak lama membutuhkan perombakan menyeluruh. Sebab pada akhirnya, siapapun yang dipercaya menjabat sebagai Kapolri, seberapapun banyaknya prestasi dan pengalaman yang dimiliki, takkan cukup jika tidak disertai langkah konkret untuk membenahi kinerja seluruh jajaran kepolisian. Tanpa perubahan mendasar, mimpi akan terciptanya rasa aman dan keadilan yang merata di masyarakat hanya akan jadi angan-angan belaka.